Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tung 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 tung. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. Tem dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di Wajo, Sulawesi Selatan ya. Di rumahnya Bang Andi Aswar ya. Nah, alhamdulillah kita ketemu dengan banyak orang ini, banyak jamaah. Saya ulangi lagi ya, salam ya. Assalamualaikum. Wah, banyak sekali ya. Ada kaum ibu, ada kaum bapak, alhamdulillah ya. Jadi tarikat ini bukan untuk laki-laki tok ya. Untuk bapaknya dan ibunya, ini untuk semua orang yang telah akil balik untuk belajar mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala lewat wasilahnya. Di Al-Maidah 35 menerangkan, carilah jalan wasilah. Berarti ilmu ini harus dicari ya. Dan lanjutannya adalah jalan wasilah untuk mendekatkan diri. Berarti untuk mendekatkan diri ke hadirat Allah Ta'ala harus lewat jalan wasilah. Atau jika tidak ketemu jalan wasilah, nggak bisa mendekatkan diri. Jadi hubunganmu dengan Allah bukan di zikir, bukan di sholat ya, bukan di ibadah-ibadah ritual lainnya. Semua ibadahmu nggak akan nyambung jika tidak lewat wasilah. Apa yang kau ingat dalam sholatmu? Apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Apa yang kau ingat dalam zikirmu? Jika kau tidak memakai metodologi, tidak lewat wasilah, gak bakal nyambung. Wasilah adalah jalan ya. Channel, lewat suatu channel ya, tali penghantar penghubung ya. Ibarat satu ujungnya itu, kata Allah ya, satu ujungnya ada padaku, satu ujungnya dipegang kekasihku. Nah, kau pegang sama yang di sini, jika memakai teknik khusus, mengalir sampai kepadaku. Nah, itu dia. Jadi ya, contohnya sholat ya, dan syahadat. Sampai saat ini ya, nggak ada seorang pun yang berani menerangkan syahadat itu bersaksi. Iya apa enggak? Padahal bunyinya bersaksi. Di mana-mana praktek syahadat itu kan mengucapkan kalimat, ya kan? Padahal bunyinya apa? Bersaksi toh. Bersaksi akan Allah yang wujud di dunia. Makanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lewat utusannya. Tuhan di langit dan Tuhan di bumi. Tuhan di langit diwakili Tuhan yang di bumi, yaitu utusannya. Satu talinya ada pada Allah di arsy di langit. Satu tali ujungnya ada pada wakil Allah atau utusan Allah yang di dunia, di bumi. Kalau nggak ketemu ininya, nggak bakal bisa bersaksi. Sejak kapan syahadat dirubah artinya? Nah, karena ini di Wajo ya, seperti biasa ya, biar ngeri-ngeri sedap, saya bilang ulama-ulama goblok ya, yang mengganti bunyi syahadat menjadi membaca dua kalimat. Sejak kapan itu prakteknya menjadi apa? Diplesetkan ya, digeser menjadi hanya mengucapkan dua kalimat. Sejak kapan syahadat dirubah? Itu yang kurang ajar itu ulama-ulamanya ya. Padahal bunyinya apa? Bersaksi. Lah prakteknya bersaksi apa? Ya melihat tak gini loh, ya kan? Oh,
akan Allah yang wujud. Selama nggak ketemu dia, sang utusan di zamanmu sendiri nggak akan bisa bersaksi. Padahal di dalam Quran, At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, di antara kaummu sendiri. Silahkan ya, kalau mau memusuhi Mr. TM, mengganggu, menggugat, silahkan. Silahkan diadu ya. Bunyi syahadat bersaksi atau mengucapkan? Nah, bersaksi ya. Mereka ini kurang ajar ya. Siapa yang kurang ajar? Ulama, kiai, ustadz, gus, habib-habib, mursyid yang KW-KW sesat menyesatkan itu. Demikian juga sholat. Kalau sholat kau tidak ketemu wujudnya tadi, apa yang kau ingat? Nah, mereka bilang Allah, betul nggak? Bu Gaji, iya, sholat. Hah? Oh, jarang sholat, nggak apa-apa ya, nggak ditangkap polisi ya. Ini Pak Rais saja. Dulu sebelum Baiat masuk tarekat, ya sholat ya Pak Rais ya. Sholat. Dulu apa yang diingat Pak Rais? Banyak. Ada berupa utang, cari kunci motor dan sebagainya, ya kan? Nah, padahal harusnya dalam sholat itu ingat Allah. Masalahnya, apanya Allah yang kau ingat? Yang namanya diingat pasti berkaitan dengan 5 panca inderamu terlebih dahulu. Sudah ada kaitan dengan ini. Entah terlihat, tercium, raba, dengar dan rasakan. Yang mana apabila orang tidak pernah ketemu sifat wujudnya Allah dalam syahadat, dia nggak akan pernah bisa ingat Allah. Begitu guayanya, Allahu Akbar. Oh iya, tadi kunciku yang kehilangan nampaknya di ujung itu, iya, ya kan? Ingatlah barang yang hilang, ya Pak? Ingatlah tadi habis gegeran sama suaminya, ya Kak? Asem dari bujuku tadi, ya Kak? Ya Pak? Ya Pak? Nah, kadang kompor nyala, aduh ini gosong apa enggak, ya Kak? Katanya ingat Allah, ya katanya. Memang lidah tak bertulang ya, katanya ingat Allah. Tapi apanya Allah enggak ingat, ternyata wujudnya hutang, cicilan, ya toh? Pekerjaan, jemuran, mencucu-mencucuan dengan suaminya, ya toh? Ya apa enggak? Nah, real ini. Nah itulah ya, kalau kau enggak duduk syahadatnya, sholat tuh enggak akan bisa nyambung, enggak akan bisa berdiri. Nah makanya, tapi sayang ya, orang sekarang kan sudah menjadi bodoh-bodoh. Prinsipnya asal sholat. Padahal orang sholat tapi lalai, gak nyambung, dapat apa? Neraka well. Kalau saya nggak mau sholat kayak gituan. Nehi, kalau kata Ladu Singh kan. Polisi India, dia selalu telat dia. Ya kan? Buat apa sholat kalau gak nyambung? Gak ada gunane ya. Makanya yang bijaksana, jangan kemudian gak sholat. Jangan kemudian nyalakan orang yang sholat, tapi apa? Belajarlah caranya sholat yang nyambung. Jangan diterusin kalau kamu nggak ngerti caranya. Biar clear, dudukkan dulu syahadat. Apa yang harusnya aku saksikan dia? Selama ini hampir semua manusia ya yang ngaku Islam, ditanya syahadat, bunyinya apa? Aku bersaksi bahwa ada Tuhan. Lah prakteknya gimana? Aku bersaksi. Loh, apa doae? Ya kan? Katanya bunyinya aku bersaksi. Lah prakteknya aku bersaksi loh. Tapi nggak disaksikan. Goblok gak itu? Tolol. Ya nggak Bu Gaji? Saya ulangi lagi ya. Bunyinya syahadat apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Artinya bagaimana? Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah.
Lah prakteknya bagaimana? Asyhadu alla lho. Goblok itu. Mukaku live ya, di depan umat ya, di depan orang langsung ya. Silakan bandingkan ini ilmiah apa tidak. Kalau bunyinya bersaksi harusnya ada yang disaksikan, nggak diomong. Ya betul. Loh. Aduh. Nah, saya tengok ya. Misalkan ya, kamu bersaksilah akan mangga. Prakteknya apa? Ini dong loh. Oh, iya kan? Jangan nggak ada mangganya. Bersaksilah akan mangga. Mbak ngene telade lho, goblok, ya kan? Bersaksi berarti tanya, apa yang disaksikan? Allah dan Rasulnya, itu kan? Kalau berjoget ditanya, joget apa? Poco, ya kan? Bernyanyi, nyanyi lagu apa? Peter Pan. Ini orang syahadat, apa yang kau saksikan dalam syahadatmu? Nggak tahu. Loh. Aduh, ini Islam telah rusak, karena apa? Karena dirusak oleh ulama, kiai, ustadz, gusnya sendiri. Mereka ini nggak ngerti agama, ya. Tapi karena belajar agamanya lewat akal, nggak tahu cara prakteknya dakwah, menyesatkan banyak orang. Dan Nabi ingatkan, nanti akan ada masa Islam hanya tinggal namanya saja. Quran hanya tinggal tulisannya saja. Masjid kalian banyak, bagus-bagus di mana-mana. Ya, tapi kosong dari petunjuk. Kosong loh ya. Bukan kurang, bunyinya kosong. Artinya apa? Masjid tidak mengarahkanmu akan Allah atau ma'rifatullah. Masjid hanya tempat ritual, tapi tidak kenal Allah. Dan ulama-ulamanya adalah sejahat, sejelek-jeleknya makhluk di bawah kolong langit. Dari mereka lah fitnah akan agama itu berawal. Dan fitnah itu akan kembali kepada mereka. Maka sekarang kita keplai dasi ulama-ulama, oke? Oke. Pak Komandan? Oh, kita keplai dasi ulama-ulama sing goblok-goblok ya. Ulama kayak ustad ya, sing cuma iso nyocot tok ceramah. Giliran ditanya gimana cara prakteknya mi'raj, gak tahu. Syahadat, Masya Allah. Sampai kapan kita gak tahu makna syahadat, Masya Allah. Sampai kapan kita tidak fasih membaca syahadat, Masya Allah. Kita kau urusan. Tat, apa sih mau seksa ini dalam syahadatmu? Gak tahu. Ya, seperti ini sekarang ya. Kalau ulamanya hanya cerita teori, pendusta dia. Ulama yang asli adalah bisa menerangkan caranya praktek untuk ma'rifatullah. Kalau Mr. Tem mengenalkanmu akan wujud Allah enggak? Oh, kenal enggak? Sudah tahu wujudnya Allah? Sudah. Sudah ingat Allah dalam sholatnya? Sudah. Wujudnya siapa? Manusia. Tepuk tangan. Kalau saya salah, pasti ditangkap polisi, betul nggak? Tapi karena ini ilmiah, biarpun kalimat kami dar-der kayak koboi jenggo, tetap nggak bisa dibantah orang, ya kan? Jadi, perhatikan ya, di dalam Quran ada Allah menyebut aku, ada Allah menyebut kami. Apakah Allah ada dua? Tidak. Itu antara Allah dan utusannya. Allah di ars ya, di Malikam itu tetap rahasia, maha rahasia. Tapi Allah yang wujud di dunia ini adalah wujud utusannya. Tapi utusan itu bukan Allah. Air diwadahi botol disebut sebotol air. Apakah air sama dengan botol? Tidak. Saya minum tetap airnya. Nggak pernah saya makan botolnya, ya kan? Walaupun saya pegang dulu adalah botolnya, tapi tujuanku adalah airnya, betul ya? Nah, jadi demikian ya. Ini wajah tuh wajah Al-An'am ya. Kalau kau nggak tahu sifat wujudnya Allah, nggak tahu kiblatnya, sholat itu pasti sesat. Zikir itu pasti nggak nyampe. Makanya saya buktikan itu. Praktek mereka ya, yang ulama-ulama kayak ustadz tolol-tolol, konyol-konyol itu, kita keplai sendasnya. Biarpun mereka ngakunya keramat atau apa, sikat dasi plok, nah ya. Kalau saya bisa tem ya, siapa yang ngaku keramat? Oh, tak keplai dasmu, plok, nah ya. Keramat itu cuma keramat gendruwo. Kalau saya bisa tem,
dikelamuti nggak pakai gedang ya kan? Ya, ini tentang kebangkitan Islam di akhir zaman, pembaharuan agama lewat metodologinya. Jujur saja ya, sejak kapan syahadat itu dirubah menjadi apa ya? Mengucapkan 2 kalimat, kan nggak pernah ada tuh. Sejak kapan sholat nggak tahu apa yang diingat? Orang banyak mengingat Allah berupa apa? Angan-angannya sendiri. Kita sekarang jelas ya, ada kiblat Allah yang di dunia ya. Siapa dia? Gurumu, itu saja. Gak usah tolak-toleh ya. Nyatanya setiap kau ngikuti flow sistemnya, kau alami semuanya. Betul nggak Pak Kora? Kau akan membuktikan kubur itu kenyataan, barzah kenyataan. Lainnya nggak bisa ya. Karena Nabi pun menceritakan surga neraka saat masih hidup. Betul ya? Nah, bukan mati kemudian cerita seperti zombie. Oh, bukan ya. Kalau orang mati cerita tentang kubur barzah menakutkan orang ya. Nah, jadi banyak orang kesalahan mereka ya menganggap akhir itu nanti. Ya keliru ya. Nabi sudah 1500 tahun yang lalu sudah membuktikan akhirat, ya kan? Masa sekarang belum ada? Jadi akhirat itu sekarang ya. Ada Rasul zaman ini. Mereka nggak percaya ya. Qurannya ada. Mereka nggak ketemu. Artinya digeser, diplesetkan. Itu Rasul zaman Nabi. Ya kan? Pada bunyinya min anfusikum. Ya. Di antara kaummu sendiri, bukan kaum dahulu. Betul nggak? Mereka nggak ketemu Rasul. Nggak ketemu wasilah. Nggak ketemu wujud Allah. Nggak ketemu siratal mustaqim. Nggak tahu caranya Mi'raj. Bodohnya minta ampun. Tapi mereka merasa benar ya. Biar saja ya. Mereka menganggap syariat itulah agama. Bukan. Berkali-kali saya bilang syariat itu bukan agama. Ya. Kalau saya salah nggak ilmiah pasti ditangkap polisi. Ya nggak? Ya enggak? Kata Nabi awaluddin ma'rifat. Akhiruddin ma'rifat. Nggak ada syariat. Syariat itu proses jalannya saja lewat banyak syariat. Ibarat kita mau masak. Tadi apa? Kuah asam itu namanya apa? Bandeng tadi. Palumara. Ya. Bumbunya bawang putih, bawang merah, kunyit, asam ya kan? Nah, anggap aja demikian. Saya tanya, apakah bawang putih, bawang merah, kunyit, asam itu palumara? Bukan. Kalau orang Sulawesi ya. Ya enggak? Ya, itu bumbu, betul enggak? Nah, inilah syariat ya. Kemudian cara masaknya itulah tarekat ya. Kemudian adaptasi memasaknya itulah hakikat. Setelah jadi palumara, itulah masakan palumara. Tepuk tangan. Waju ya. Jadi yang disebut palumara setelah jadi masakan. Ya enggak? Yang disebut agama adalah makrifat. Kalau syariat masih jauh daripada agama. Ini karena agama telah rusak, dikiranya syariat itu agama. Teori melulu. Benar salah melulu. Kapan kau buktikan Mi'raj? Kapan kau buktikan segala sesuatu yang diterangkan di dalam Quran itu? Enggak ada ya. Ini mereka telah menyesatkan umat ya. Siapa yang merusak awalnya? Ulama-ulama sendiri, kiai-kiai sendiri. Itu pun diterangkan oleh hadis ya, Nabi ya, bukan saya ya. Walaupun kalimat saya pedas ya, kritikan saya pedas, tapi saya nggak bisa ditangkap polisi karena otentik data. Bisa dicek, cross-check. Di lapangan bisa. Dan juga bisa dianalisa uji materi. Kalimat saya pedas memang ya. Tapi inilah kenyataan ya. Sekarang ya, coba tengok ulama-ulama kiai ustadz belajar agama di pondok pesantren. Di kuliah IAIN, S1, S2, S3, sampai profesor. Tapi pakai ilmu akal otak. Bagaimana kau praktek masuk ruh? Gak ngerti loh. Padahal agama hanyalah tentang ruh berhubungan dengan yang maha ruh. Nah kalau ilmu akal, itu ilmu teori. Dipakai tidur, hilang akalnya. Kita Islam, ya kan? Gayanya, yang belum bayar loh. Masya Allah, ya kan?
Saya tiap minggu khatam Quran satu kali, Pak. Satu kali, insyaallah ya. Insyaallah kan. Saya menyumbang masjid itu, Pak. Tiap bulan itu 100 juta. Masya Allah kan. Masya Allah kan. Wapi kabeh. Kajimu 17 ya. 27 kali haji ya. Tapi Islammu sebatas kamu saat sadar. Begitu tidur, begitu gak sadar, kamu itu kafir. Kapan rohmu Islam? Yang Islam baru akal jasmanimu saja. Karena apa? Islammu lewat bacaan. Ya, Islammu lewat bacaan. Orang ceramah, itu diundang ceramah, malamnya dia belajar itu. Misalkan tentang Maulid Nabi, dia belajar itu. Buku tentang Maulid Nabi. Besoknya dia ceramah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentang Maulid Nabi. Goblok gak itu? Lah agama kok cuma thinking cocot tok itu loh. Gimana coba? Ini ya kondisi sekarang ya rusak ya separah-parahnya. Alhamdulillah Wajo sudah banyak yang masuk tarekat ya. Nanti Bu Haji itu masuk tarekat mudah-mudahan ya. Amin. Istrinya Pak Haji itu kan. Di sini nggak ada bertentangan dengan syariat, nggak ada ya. Jadi syariat itu ada dua macam ya, ada syariat horizontal, ada syariat vertikal ya. Kalau syariat horizontal itu urusan jasmani, badan kasar kita. Kalau syariat vertikal itu kita dengan Allah Ta'ala. Nah, saya ya nggak pernah mengajarkan untuk meninggalkan syariat, ya kan? Tapi saya nggak harus bersyariat agama seperti Anda. Yang jeli ya. Saya gak mengajarkan untuk meninggalkan syariat agama. Tapi saya suka-sukaku dong. Entah aku bersyariat agama apa, ya kan? Itu urusan vertikal. Nah, saya tanya. Orang nyolong sandal dihukum gak? Karena melanggar hukum positif. Tapi kalau orang gak sholat, dihukum gak? Tidak. Enggak. Kapok gitu. Orang gak puasa dihukum polisi gak? Tidak. Enggak. Tapi orang jual narkoba dihukum polisi gak? Dihukum ya. Bedakan itu guys ya. Jangan semua diadili sesuai takaran akalmu ya. Beragamalah dengan merdeka. Di sini gak ada paksaan ya. Gak ada paksaan. Semuanya merdeka. Gembira. Bersuka cita karena kita mau menghadap Tuhan. Allahu subhanahu wa ta'ala. Gak pernah ditakut-takuti ya. Gak pernah ya. Akan neraka, akan surga, semua kita lewat ya. Jadi demikian ya. Yang terpenting kita ketemu jalannya, gurunya ya. Alhamdulillah 1 tahun setengah cabang kita sudah 70 kota se-Indonesia. Tepuk tangan. Walaupun kami disebut aliran sesat, oke kita sesat, tepuk tangan. Walaupun kita dituduh jualan agama, oke kita tepuk tangan ya. Walaupun orang menuduh kita ini ngawur, kemudian arogan, oke tepuk tangan ya. Bodoh amat. Tapi ini ilmiah tinggi, orang pasti nyari ini. Tepuk tangan. Dakwah saya nggak manis ya, karena nggak pernah nipu ya. Kalau menipu pasti manis-manis. Ya apa enggak? Pernah nggak penipu datang dengan garang, aku mau nipu? Nggak pernah, ya apa enggak? Yang nipu pasti, Bang Sofyan, insya Allah. Salaman itu, api insya Allah. Tapi ujung-ujungnya pinjam uang, ya gak? Iya gak? Kalau datang mau gini-gini, wah nggak mau orang kan? Nah, bisa TM dakwah apa adanya ya, bukan ada apanya ya. Kami apa adanya menerang agama secara eksak, ilmiah, ilmu pasti. Dan ini praktik ya, nggak cuma cerita ya. Metode dulu gini wajib dibuktikan ya. Ilmun wa amalion. Tepuk tangan. Percuma orang syahadat, sholat, zakat, puasa, haji jika tidak bisa nyambung. Ini tentang ilmu roh, bukan tentang akal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waju, waju ya. Waju.